wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani rahimakumullah, kita membahas tentang sakaratul maut dan perjalanan manusia menuju alam barzah, yang termasuk bagian dari kandungan buku saku kematian. Para jamaah rahimani rahimakumullah, apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut adalah suatu keadaan pada seseorang menjelang kematiannya. Ketika itu terjadi pergolakan yang luar biasa. Kenapa? Karena ruh akan dicabut. Ruh akan dicabut dari jasadnya. Secara fisik lemah dan secara batinnya juga lemah. Ketika itu setan melihatnya sebuah kesempatan untuk menjerumuskannya, karena setan tidak pernah henti-hentinya mendatangi manusia untuk menjerumuskannya. Nah, dalam keadaan seperti itulah, di mana fisik lemah, batin lemah, setan melihat manusia dalam kondisi ini sebagai sasaran empuk. Maka kita diajari oleh Nabi SAW agar berlindung kepada Allah dari serangan setan yang dahsyat di saat sakaratul maut ini. Mana doa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab jahannam, dari adab kubur, dari fitnah dunia. Apa fitnah dunia? Apa fitnah dunia? Syubhat dan syahwat. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kematian. Apa fitnah kematian? Kita bisa jadi setiap hari membaca doa ini. Apa fitnah kematian? Fitnah kematian adalah fitnah di kondisi sakaratul maut. Itu fitnatul mamat. Fitnah di saat nyawa akan dicabut, di mana setan terus datang untuk menjerumuskannya. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah agar terhindarkan dari fitnatul mamat yang akhirnya tidak lulus ujian. Kemudian wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan fitnatul mamat yang sering kita baca. Suatu fitnah ketika roh kita akan dicabut. Tetapi bagi orang mukmin yang rohnya bagus, yang jiwanya bagus, insya Allah sakaratul mautnya aman. Kenapa sakaratul mautnya aman? Sebelum roh atau nyawanya dicabut, malaikat turun terlebih dahulu menghibur, nenangin, ngadem-ngademin. Di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka mengistiqomai. Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka mengistiqomai apa yang merupakan konsekuensi dari ikrarnya itu. Maka konsekuensinya tidak lain adalah Tuhanku Allah, Allah telah memerintahkan apa aku kerjakan. Tuhanku Allah, Allah telah melarang aku apa aku tinggalkan. Tuhanku Allah telah menetapkan syariat-syariat mana saja aku perhatikan. Jadi mengistiqomai apa yang merupakan konsekuensi dari ikrarnya. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Para malaikat akan turun kepada dia. Kapan? Menjelang kematiannya, ketika sakaratul maut. Untuk apa malaikat turun? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu mengatakan alla takhafu, enggak usah takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Lah, nyawa mau dicabut, roh mau dicabut dari jasadnya, tetapi keadaannya dihibur oleh malaikat yang datang duluan sebelum datangnya malakul maut. Maka insya Allah orang yang jiwanya bagus, rohnya bagus, sakaratul mautnya aman, insya Allah aman, insya Allah. Nah sekarang bagaimana memiliki roh yang bagus, bagaimana memiliki jiwa yang bagus, bagaimana memiliki roh yang bagus, bagaimana memiliki jiwa yang bagus. Itu kan permasalahannya. Roh yang bagus, jiwa yang bagus, yang disebut dengan an-nafsu al-mutmainnah, itu ketika dikondisikan pada kebagusan-kebagusan, ketika dikondisikan pada kebaikan-kebaikan, ketika jiwanya bagus, rohnya bagus, maka hawanya juga bagus, kecenderungannya juga bagus. Kita mungkin bahas terlebih dahulu apa sih bedanya nafsu yang diungkapkan dengan jiwa itu ya. Nafsu, an-nafsul mutmainnah, nafsu, kemudian roh, kemudian hawa. Bedanya apa? Kita perlu tahu bedanya dulu. Nafsu dengan roh gak ada bedanya. Nafsu dengan roh gak ada bedanya. Bedanya disebut nafsu ketika dia menyatu dengan jasad, disebut roh ketika dia terlepas dari jasad. Makanya ketika masih menyatu dengan jasad, malaikat memerintahkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang. Kenapa dipanggilnya nafsu? Jiwa. Kenapa dipanggilnya nafsu atau dalam bahasa Indonesia jiwa? Kenapa? Karena masih melekat pada badan. Maka nafsu adalah sebutan ketika roh masih melekat pada badan. Ketika terlepas dari badan sebutannya roh. Nabi bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Atau kama qala Nabi, ruh ketika dicabut dari jasad maka diikuti oleh pandangan mata. Ditariknya dari arah atas, maka diikuti oleh pandangan mata. Kenapa disebutnya roh? Karena sudah terlepas dari jasad. Itu bedanya nafsu dan roh. Apa bedanya hawa? Apa yang dimaksud dengan hawa? Hawa itu artinya kecenderungan.
Hawa kita baik apa enggak tergantung nafsunya, tergantung rohnya. Kalau nafsu, kalau rohnya bagus, maka kecenderungan atau hawanya bagus. Hawanya pengen ngaji, hawanya pengen puasa, hawanya pengen berbuat kebaikan, hawanya pengen silaturahim, hawanya pengen memuliakan orang sepuh, hawanya senang menyayangi yang muda. Jadi hawa ini cenderung kepada kebaikan-kebaikan ketika nafsu dan rohnya bagus. Tapi kalau nafsu atau rohnya buruk, maka hawanya juga buruk. Hawanya ke majelis taklim nggak mau. Hawanya maunya kemana? Maunya cangkruan-cangkruan air, happy-happy pinggir jalan, ngitung trotoar. Ketika nafsu atau rohnya tidak bagus, maka hawanya diajak baca Quran nggak mau, maunya gadgetan. Ketika nafsu atau rohnya tidak bagus, hawanya maunya main game, murojaah Quran tidak mau. Jadi hawa itu tergantung nafsu atau roh. Hawa kecenderungan itu tergantung nafsu atau roh. Nah sekarang gimana biar memiliki nafsu yang baik, yang disebut dengan al-mutmainnah? Gimana biar memiliki nafsu yang baik? Ya tugas kita, dimana kita hidup ini diuji. Kondisikan nafsu dan roh ini di dalam pengkondisian kebaikan-kebaikan. Apa sebaik-baiknya pengkondisian itu apa? Sebaik-baiknya pengkondisian itu apa? Sehingga nafsu atau roh dikondisikan di dalam kebaikan. Apa sebaik-baiknya pengkondisian? Ilmu. Ketika ada ilmu, dia paham bagaimana tentang khauf, bagaimana tentang roja. Ketika ada ilmu, dia paham apa hakikat hidup, bagaimana jalani hidup, apa tujuan hidup, bagaimana biar hidup sesuai dengan tujuannya. Ada ilmu. Nah ilmu inilah yang mengkondisikan nafsu atau roh. Maka salah kaprah orang yang memandang ngaji nggak perlu, yang memandang majelis taklim buang-buang waktu, padahal dia butuh memiliki hawa kecenderungan yang bagus, yang itu berpulang kepada rohnya baik atau tidak baik. Dan roh atau nafsu ini perlu dikondisikan. Maka kaji ilmu biar kepada Allah semakin takut. Kalau kepada Allah, kepada Tuhannya semakin takut, maka rohnya akan terkondisikan dalam kondisi yang baik, yang akhirnya hawanya, kecenderungannya juga baik-baik. Ini pengertian yang sesungguhnya, nafsu, roh, dan hawa. Kadang-kadang kalau sudah menjadi bahasa Indonesia, orang jadi bingung, hawa nafsu, jadi satu pengertian hawa nafsu. Padahal hawa sendiri, nafsu sendiri dalam bahasa Indonesia jadi satu pengertian. Kamu sih hawa nafsunya besar, lo gimana hawa nafsunya besar itu ya. Nah, baik. Jadi orang yang nafsunya bagus, insya Allah sakaratul mautnya aman, dimana akan hibur dulu oleh malaikat, diseru ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian para jamaah rahimakumullah, perjalanan ruh sejak dicabut dari jasad, bagaimana dan kemana, tentu kita nggak bisa berbicara kecuali sebatas yang diinformasikan oleh syariat. Syariat menginformasikan bagaimana itu, yaitu saja. Kalau nggak ada informasi, jangan direka-reka, jangan dibikin-bikin, jangan ditebak-tebak, karena ini perkara akidah, perkara gaib. Maka
mencukupkan diri dengan yang diinformasikan oleh syariat. Kalau ada orang bilang itu rohnya selama 7 hari masih gentayangan di sekitar rumahnya, loh kok bisa mengatakan demikian? Dia harus mendatangkan dalil. Ini bukan perkara yang dengan tebak-tebakan, dengan perkiraan. Ini perkara akidah. Kok bisa mengatakan ruh selama 7 hari gentayangan di sekitar rumahnya? Selama 40 hari rohnya masih mendatangi penghuni rumahnya, keluarganya mendatangi, nyambangin. Ini butuh dalil. Gak ada dalil, jangan sekali-kali berbicara. Karena kaedahnya tentang masalah akidah ada dalil, diyakini dan dibicarakan, nggak ada diem. Nah, maka masalah akidah nggak ada perbedaan pendapat. Beda masalah ibadah. Kalau masalah ibadah itu masalah sudut pandang. Nabi berbuat begini, Nabi berbuat begini, Nabi bersabda begini, aplikasinya begini, kemudian ulama melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda, akhirnya kesimpulannya berbeda, akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Itu bisa terjadi di dalam masalah fikih, di dalam masalah yang sifatnya cabang. Kalau akidah bukan masalah cabang, akidah masalah prinsip, nggak ada perbedaan pendapat. Karena kaidahnya demikian, ada dalil berbicara, nggak ada diam. Allahu a'lam. Baik, Nabi SAW menginformasikan tentang perjalanan roh. Hadisnya hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ada 3 nama Al-Bara dari kalangan sahabat. Al-Bara bin Azib ahli fikih, Al-Bara bin Malik sahabatnya Anas bin Malik yang dilempar melampaui benteng, membuka pintunya benteng, kemudian kaum muslimin bisa masuk, akhirnya musuh dikalahkan. Yang ketiga Al-Bara bin Ma'rur. Al-Bara bin Ma'rur adalah sahabat yang pertama sholat menghadap Ka'bah. Di saat ketika itu belum turun syariat menghadap Ka'bah, syariatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Tapi ada sahabat namanya Al-Bara bin Ma'rur, dia merasa nggak enak kok menghadap Baitul Maqdis, maka dia menghadap ke Ka'bah. Ketika dilaporan kepada Nabi, ya Nabi hanya mengatakan bersabar, jadi tidak menghukumi. Yang kemudian turun ayat yang memerintahkan agar kiblat ke Ka'bah, tidak ke Baitul Maqdis lagi. Setelah 16 bulan di Madinah, kaum muslimin menghadapnya Baitul Maqdis. Itu Al-Bara bin Ma'rur. Nah, sekarang Al-Bara bin Azib, dia meriwayatkan, kharajna man Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahayna ilal qabr wa lamma yulhadu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah Ansar menuju kuburan. Ketika sampai di sana, liang lahat lagi proses penggalian. Maka di situ Nabi duduk. Wajalasna haulahu. Kami pun duduk di sekitarnya. Wa ka'anna ala ru'usina thair wa fi yadihi udun yankutu fil ardi. Suasananya hening dan di atas kami kayak ada burung-burung. Karena hening, maka burung-burung yang ada di atasnya juga bisa dirasakan kehadirannya. Ketika itu Nabi memegang sebatang ranting yang Nabi pukul-pukulkan di bumi, di tanah. Farafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, menengadah ke atas. Faqala, beliau bersabda, ista'idhu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kalian kepada azab kubur. Marratain atau thalatha marrat. Nabi mengatakannya 2 kali atau 3 kali. Ista'idhu min adzabil qabri. Berlindunglah dari azab kubur. Ista'idhu min adzabil qabri. Berlindunglah dari azab kubur.
Thumma qala innal abdal mu'mina idza kana fil qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilahi minas sama malaikatun bidul wujuh kana wujuhahum asyamsu. Sesungguhnya Nabi kemudian bersabda, sesungguhnya seorang hamba mukmin ketika akan berpisah dengan dunia menuju akhirat, ketika itu turunlah dari langit malaikat-malaikat yang wajahnya putih, wajah-wajah mereka seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Para malaikat ini yang turun dari langit membawa kain kafan dari sorga dan kapur barus dari sorga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian malaikat-malaikat ini yang putih, yang wajahnya seperti matahari, duduk di sekitar mukmin yang mau dicabut rohnya ini. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian baru datang malakul maut. Jadi sebelum datang malakul maut, para malaikat yang lainnya sudah datang duluan. Yang tadi menghibur, ngadem-ngademin, nenang-nenangin tadi sudah datang lebih dulu, membawa kain kafan dari surga dan kapur barus dari surga. Baru turun malakul maut. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlis 'inda ra'si fayaqul ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwanin. Jiwa yang bagus. Kenapa disebutnya dengan jiwa? Soalnya masih menyatu pada jazat. Jiwa yang bagus, nafsu yang bagus, keluarlah kamu menuju ampunan Allah, menuju keridhaan Allah. Fatahruju tasilu kama tasilul kitrah min fisiqa. Kemudian rohnya keluar seperti mengalirnya air dari cerek. Jadi ini cerek. Nabi menggambarkan rohnya mengalir yang menunjukkan mudahnya keluarnya roh dari jasadnya mukmin. Faya'khuduha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khuduha. Ketika roh tadi berada di malakul maut, maka para malaikat yang dari awal sudah menunggu tidak membiarkannya barang sebentar pun, langsung diambil dari tangannya malakul maut. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal harut. Langsung ditempatkan oleh mereka di kain kafan yang sudah disiapkan dengan kapur barus yang sudah disiapkan dari surga tadi. Fayahruju minha katiyabi enggak kelihatan. Fayahruju minha kadiyabi tafkhati miskin. Kemudian keluarlah dari kain kafan itu yang rohnya ditaruh di situ bau misik. Wujidat ala wajil ardi, yang paling wangi yang dijumpai di muka bumi. Keluar aroma yang sangat wangi sekali, sebagaimana wewangian yang paling wangi yang dijumpai di muka bumi. Minyak apa yang paling wangi? Itu yang keluar dari kain kafan yang di situ rohnya mukmin ditempatkan. Fayas'uduna biha fala yamurruna biha ala malakin minal malaikah illa qalu ma hadzal ruh at-thayyib. Kemudian mereka naik membawa roh ini, dan tidaklah berjumpa dengan malaikat, pasti malaikat bertanya, ruh siapa yang bagus ini? Kenapa disebutnya roh? Tadi disebutnya nafsu, sekarang disebutnya roh, karena sudah terpisah dari jasad. Roh siapa yang bagus ini?
Fayaqulun, para malaikat yang membawanya menjawab, fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kan yusammunahu biha fid dunya. Dijawab oleh para malaikat, ini rohnya fulan bin fulan, disebutkan dengan sebaik-baiknya nama ketika disebutkan di dunia. Ini rohnya siapa? Bagus sekali. Ini rohnya Muhammad Nur Yasin. Tapi belum pengen mati dulu ya. Insyaallah. Disebutkan dengan sebaik-baiknya nama ketika disebutkan di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu, hingga sampai langit dunia, langit yang paling dekat, langit pertama. Mereka meminta agar pintunya dibukakan, maka dibukakan pintu langit pertama untuknya. Kenapa? Sebagai bentuk penghormatan. Sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan kepada rohnya mukmin. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama' allati taliha. Kemudian ketika sudah masuk ke langit, malaikat yang menjumpainya mengikuti sampai langit yang berikutnya, mengiringi sampai langit yang berikutnya. Hatta yunta ila sama isabiah, sampai langit yang ketujuh. Jadi sampai langit kedua minta pintunya dibukakan itu pintu. Diiringi oleh malaikat yang bertemu. Naik sampai langit yang ketiga minta pintunya dibukakan itu pintu, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Fayaqulu Allah azza wa jalla uktubu kitab abdi fi illiyin. Allah kemudian berfirman, tulislah untuk hambaku ini pada catatan di tempat yang tertinggi, fi'liyin. Wa'idu abdi ilal ardi, dan kembalikan dia ke bumi, kembalikan dia ke tanah. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena dari tanah lah aku telah menciptakannya, dan di tanah lah, di bumi lah aku menempatkannya, dan dari bumi itu pula nanti akan aku keluarkan lagi. Fatu'adu ruhuhu fayatihi malakani, maka ruhnya pun dikembalikan sampai di satu tempat yang namanya alam barzah. Di sini disebut ruh, fatu adu ruhu. Kenapa disebut ruh? Sudah terpisah dari jasad. Fatu adu ruhu, maka ruhnya dikembalikan di suatu tempat alam barzah. Fayatihi malakani, lalu datanglah dua malaikat, Munkar dan Nakir tentunya, berdasarkan informasi dalil yang lainnya namanya Munkar dan Nakir. Fayujlisanihi, kedua malaikat ini mendudukannya. Fayaqulani lahu, dan keduanya bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah. Hamba mukmin ini menjawab, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat ini bertanya lagi, madinuka, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam. Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, dan dua malaikat ini bertanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Fayaqulu wa rasulullah, dia adalah utusan Allah, Rasulullah. Fayaqulani lahu ama ilmuka, kemudian kedua malaikat ini bertanya, kok kalian tahu? Kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Dia Rasulullah yang diutus di tengah-tengah kalian. Fayaqulu qara'tu kitaballahi famantu bihi wasaddaqtu. Aku tahu karena aku membaca Al-Quran dan aku mengimaninya, aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama, maka setelah itu diserulah oleh penyeru dari langit, an sodako abdi, hambaku benar lulus ujian. Ini namanya fitnah apa? Ini namanya fitnah apa? Fitnatul kubur. Ini namanya fitnatul kubur. Ujian di alam barzah namanya fitnatul kubur. Kalau kondisi sakaratul maut yang mencekam itu namanya fitnah apa? Fitnatul mamat. Kalau kita di dunia sekarang ada syahwat, ada syubuhat, namanya fitnah apa? Fitnatul mahya.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fa'afrishuhu minal jannah, berilah dia hamparan dari surga, berilah dia bentangan hamparan dari surga. Walbisuhu minal jannah, berilah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah untuk dia pintu menuju surga, bukakanlah untuk dia pintu menuju surga. Fayatihi min ruhiha wa fayatihi min rohiha wa tibiha yufsahu lahu fi qabri mudda basarihi. Kemudian dilapangkan kuburannya seluas mata memandang. Jadi dilapangkan kuburannya seluas mata memandang. Allah alam bagaimana dilapangkan kuburannya seluas mata memandang. Wa yatihi rajulun hasanul wajah, lalu datanglah seseorang dengan wajah yang rupawan, hasanul thiyab, dengan baju yang bagus, thayyibur rih, dengan aroma yang bagus. Fayaqulu, dia mengatakan, abshir billadhi yasurruka, bergembiralah kamu dengan sesuatu yang menggembirakan kamu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu, ini adalah hari yang dijanjikan untukmu, sudah datang ini harinya. Kalau sekarang kan masih dijanjikan kepada kita, baca Al-Quran, baca hadis, janji, masih berupa janji. Kapan pemenuhannya? Nah, startnya di alam barzah, itu pemenuhannya. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu, ini adalah hari yang selama ini kamu dijanjikan. Fayaqulu lahu, maka hamba mukmin yang telah meninggal itu mengatakan, man anta, kamu siapa? Fawajhuka alwajhuh yaji'u bil khair, wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebaikan. Siapa kamu? Fayaqulu, dia menjawab, ana amaluka soleh, aku adalah amalanmu yang soleh. Jadi amalan soleh mukmin nanti di alam barzah Allah konkretkan. Amalan apapun, amalan soleh Allah wujudkan secara konkret berupa manusia yang rupawan, yang bajunya sangat bagus, yang aromanya sangat wangi, menemani hamba mukmin di kuburan itu. Ana amaluka soleh, aku adalah amalanmu yang soleh. Semoga bapak-bapak ibu-ibu sekarang ini ngaji bermajelis ilmu ini adalah amalan soleh. Tadi bapak ibu buka puasa itu amalan soleh. Bapak ibu bekerja sama dalam kepanitiaan korban itu amalan soleh. Saling berkomunikasi untuk syiar-syiar masjid, gimana biar masjid hidup, jangan sekedar untuk sholat jamaah saja, itu amalan soleh. Suami pulang, istri bikinin kopi, amalan soleh? Amalan soleh. Amalan soleh. Suami pulang, bawa kepala dan kaki, amal soleh? Amalan soleh gitu ya. Amalan soleh, bawa kue, bawa oleh-oleh maksudnya kan. Kepala sapi sama kaki kambing kikil maksudnya. Amalan soleh. Nanti amalan soleh itu Allah rupakan manusia dengan wajah yang rupawan, dengan baju yang bagus, yang aromanya sangat wangi. Benar sekali, keluarganya pulang, kendaraannya pulang, yang membarengi siapa? Amalan soleh. Saya ngikuti ceramahnya Ustadz Syafiq Hafidhullah Ta'ala di YouTube. Beliau bercerita nyata ada seseorang, beliau sebut di Solo atau Jawa Tengah. Ada orang kalau beli baju dia selalu beli dua, untuknya satu dikasihkan satu. Beli kue juga dua, untuk dia dan keluarganya satu diberikan satu, dan selalu sama persis. Beli apa saja selalu dua, karena memang orang yang ditakdirkan berpunya.
Beli apa saja selalu dua, untuk diri atau keluarga, kemudian dikasihkan orang lain. Suatu ketika beli motor dua atau mobil, saya lupa di dalam ceramahnya. Anaknya protes, "Bapak, ya kalau beli kue dua, pakaian dua, apa dua, iyalah, masa mobil dua? Janganlah, orang-orang gak usah dikasih mobil." Apa jawaban bapaknya? "Saya pengen ada teman di alam barzah nanti, karena amalan soleh dirupakan sebagai teman." Kurang lebih begitu cerita beliau, kisah nyata tentang seseorang yang semangat berbuat amal soleh. Kemudian yang berikutnya, fayaqulu rabbi aqimis sa'ah, rabbi aqimis sa'ah. Kemudian hamba ini mengatakan, "Rabbi, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakanlah kiamat, aqimis sa'ah, segerakanlah kiamat." Kenapa pengen disegerakan kiamat? Kenapa? Soalnya sudah merasakan nikmat barzah yang sedemikian rupa, dan nikmat barzah baru secuil dari nikmat surga, baru sekian prosesnya dari nikmat surga, maka dia pengen disegerakan kiamat. Rabbi aqimisah, Rabbi aqimisah, ya Allah, segerakan hari kiamat, segerakan hari kiamat. Nabi SAW wafat, sampai sekarang belum hari kiamat. Berapa lama? 1400 tahun, belum kiamat juga. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah wafat, sampai sekarang sudah berapa tahun? Sudah sekitar 700 sekian tahun, belum kiamat juga. Belum kiamat juga. Di dalam hitungan kita itu 1000 tahun, tapi 1000 tahun dalam hitungan Allah sehari.